Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membahas hasil diskusi kami mengenai konflik perbatasan laut di Indonesia. Saya Olivia Sampetondo. Saya Sofian. Saya Nuratifah Bahira. Saya Adi Kamal Malusera. Saya Adi Muhammad Nugrabi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian batas laut Indonesia. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Itu menurut J.G. Stark tahun 1972. Dan dalam bahasa Inggris, perbatasan ini biasa disebut dengan kata border, boundary atau frontier. Boundary tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya, boundary bukan sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah, dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Sedangkan frontier digambarkan sebagai daerah geografi politik dan kedalamannya memperluas negara dapat dilakukan. Frontier merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih. Selanjutnya, konflik yang terjadi di perbatasan laut Indonesia. Contoh pertama, mengenai penyelesaian batas laut teritorial Indonesia dengan Singapura. Berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang dalam bahasa Inggris disebut UNCLOS tahun 1982 mengakibatkan pengaturan-pengaturan sebelumnya tidak berlaku lagi sehingga membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum laut internasional. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang paling dominan diantaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku secara universal. Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura, yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat tersebut dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Bagian pertama, proses teknik penyelesaian sengketa batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura. Adapun proses teknik perundingan penetapan batas laut teritorial di segmen barat tersebut dimulai pada tanggal 28 Februari 2005 melalui kedutaan masing-masing dengan membentuk tim negosiasi. Melalui perundingan yang menguras energi kedua negara dengan kedua tim negosiasi yang telah berunding sebanyak 8 kali putaran dalam kurun waktu 5 tahun, akhirnya menemukan kesepakatan antara tim teknis tentang pengukuran batas-batasnya yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Jakarta dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Bagian 2, analisis pertimbangan hukum dalam perjanjian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura. Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Begitu juga dengan Singapura. Ada banyak hal yang melatar belakangi diratifikasinya konvensi ini oleh beberapa negara. Faktor yang dominan diantaranya adalah penetapan batas laut, hak dan kewajiban negara di laut, dan sebagainya yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, kedua negara pun berkeinginan menyelesaikan permasalahannya di segmen yang belum disepakati, yaitu di segmen barat. Proses perundingan dalam penetapan batas laut teritorial di segmen barat ini mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Konvensi Hukum Laut 1982. Tentu saja, hal ini merupakan wujud sikap dari kedua negara dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasinya.
Penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan dengan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut. Konflik yang kedua adalah konflik batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982 terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Sedangkan Malaysia mempergunakan peta tahun 1979 sebagai dasar hukum atas sengketa klaim wilayah. Kemudian yang kedua adalah inkonsistensi Malaysia terhadap aturan Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Adanya klaim blok Ambalat berdasarkan penentuan batas wilayah yang mengacu pada peta tahun 1979 menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak konsisten untuk menerapkan aturan Konvensi Hukum Laut yang sudah diratifikasinya. Dan yang ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Konflik perbatasan laut di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kelainan pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayah laut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Nah, selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Malaysia ini. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia, langkah awal penyelesaian secara damai yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri masing-masing untuk menyepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian sengketa. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa hukum internasional di perbatasan Laut Natuna. Gambaran umum wilayah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Dilihat dalam peta topografi, wilayah negara Indonesia secara tidak langsung berbatasan dengan wilayah Laut Natuna Utara di bagian selatan, yang mana Kepulauan Natuna milik Indonesia itulah yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Berdasarkan pasal 86 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa laut lepas mencakup semua bagian dari laut kecuali suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di perbatasan Laut Natuna. Di dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya, diantaranya upaya penyelesaiannya secara litigasi. Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa, yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Upaya non-litigasi. Upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering juga disebut alternatif penyelesaian sengketa. Mahkamah arbitrasi. Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antara semua instrumen, diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi, dan kapabilitas pertahanan di wilayah Laut Natuna. Konflik perbatasan Indonesia dengan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing-masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Berhimpitan klaim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982. Bagian A. Ketentuan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona eksklusif Indonesia. Prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement bagi negara-negara yang saling berhitungan dengan wilayah kelautan negara dapat dilihat pada pasal 287 UNCLOS 1928 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa atau dispute settlement. Landas kontinen memberikan batas klaim bagi negara pantai dengan batas minimal 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil. Bagian B. Mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982, mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai antar kedua pihak. Yang kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Yang ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua. Penyelesaian antara Indonesia dengan Vietnam dapat diselesaikan dengan cara berdamai. Apabila cara damai tidak dapat dilakukan, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 280 UNCLOS 1982 berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi, jalur pengadilan di luar pengadilan. Berikut adapun beberapa upaya penanganan perbatasan laut di Indonesia, yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif. Sejak United Nations Convention of the Law of the Sea tahun 1982 atau biasa disebut dengan UNCLOS ditetapkan sebagai pengaturan hukum laut internasional, yang mana dalam konvensi tersebut konsep kewilayahan Indonesia yang mengatur tentang negara kepulauan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Dengan dasar itu pula, Indonesia sebagai negara kepulauan berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 18 memberikan kewenangan kepada daerah yang memiliki wilayah laut untuk mengelola wilayah laut atau sumber daya tersebut. Kewenangan tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Kemudian ada pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Kemudian ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kemudian yang kedua yaitu upaya represif. Upaya represif ini dilakukan setelah muncul suatu permasalahan. Sebagai negara yang dikelilingi oleh beberapa negara yang berbatasan secara langsung, baik darat atau laut, sudah pasti terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perbatasan wilayah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.